Assalamualaikum Halo Pak Arif. pagi. Waalaikumsalam bagus. Ya bagus. Kalau dana kita itu sudah pasti keluar Pak Arif. Baik bagus. Pokoknya 2, 3, 4 ini di salah satu ini pasti cair udah. Iya bagus. Nggak mungkin nggak sudah. Siap bagus. Jadi antara 2, 3, 4 September ini pasti cair. Iya bagus. Dan pasti nikmati semua. Iya. Oh iya, baik bagus. Itu tunai dulu ya, yang di share Pak Agus itu. Tunai, ya terus mobil langsung sistem. Semua pokoknya wis diserahkan. Baik bagus. Jadi saya ingin gini Pak Arif ya, saya ingin jelaskan dulu ke orang-orang ya. Baik bagus. Jadi aset amanah ini Pak, ya. Iya. Itu pertama kali itu yang megang itu saya jelaskan perempuan memang Pak, namanya itu Bendoro Retno Anteng Jumila, gitu loh. Iya bagus. Dia dari Mataram ya. Iya. Nah, setelah beliau itu wafat meninggal, itu dibuatkan dokumen atas nama Sarina. Iya. Jadi Sarina itu dokumen Pak, bukan manusia. Iya. Ya. Nah, di situ beliau pernah mengucap sebelum meninggal. Iya. Nah, siapa nanti yang membawa perangkatku, dialah yang bisa menghidupkan dan mengambil dokumen Sarina yang dititipkan DBI, Pak, itu loh. Oke. Nah, DBI itu ada 5 dokumen dan ditaruh di kode 501 sampai 505, Pak Arif, itu loh. Iya Pak. Nah, setelah itu pada tahun 2022 bulan 6 ya, Pak ya. Iya. Nah, Bunda Nilia itu diajak A1 sistem sebelum beliau meninggal kan, ya tahu kan beliau meninggal di 2024 ya. Iya. Itu diajak ke Gatot Subroto, Pak, rumah sakit. Iya. Diatakan tes, Pak, itulah. Iya. Yaitu sidik jari, retina, tulang punggung, Pak, itu loh. Tulang rusuk lah, itu loh. Dan rambut, gitu loh, Pak, itu loh. Setelah dites di sana disaksikan berapa sepuh, hasil tes Bunda itu dikirim ke luar negeri, Pak, itu loh. Iya. Nah, sampailah keluarnya bulan 7, Pak, itu loh, dari sana, itu loh. Iya, Pak. Nah, setelah itu dinyatakan cocok, Pak Arif, itu loh. 99,9%, Pak. Berarti kan cocok kan, ya tak? Cocok, nah, identik. Nah, setelah itu, maka bulan 8 tahun 2022, Bunda Lia itu diajak ke BI, Pak, itu loh. Iya, Pak. Nah, di sana ada 16 digit, Pak, yang harus diaktifkan Bu Lia, itu loh. Iya. Jika memang kecocokan itu benar, tanpa dikasih tahu oleh siapapun, karena dulu 16 digit itu yang masukkan Bendoro Retno Anteng Jumila sendiri, maka jika memang Bu Lia adalah sebagai penggantinya, Bu Lia bisa membuka 16 digit itu, Pak Arif, itu loh. Iya, bagus. Nah, ternyata berhasil, Pak, itu loh, Pak. Buka, ya toh. Nah, maka dokumen atas nama Sarina keluar, gitu loh, Pak Arif, itu loh. Iya. Nah, setelah keluar, mulai bulan 9, A1, aset, dan sistem semuanya itu menyelesaikan dokumen itu agar dibuatlah kolateral itu loh, Pak Arif, itu loh. Iya. Atas nama Nilia dan dokumen KYC atas nama Nilia gitu loh, Pak, itu loh. Nah, jelas kan? Jelas. Nah, setelah selesai semua itu, Pak, butuhlah untuk bayar pajaknya gitu loh, Pak Arif, itu loh. Iya, bagus. Nah, karena pajaknya sudah mati lama dokumen itu, ya toh? Iya. Nah, pajaknya itu 4 triliun gitu loh, Pak Arif. Iya. Nah, akhirnya saya tanggal 22 bulan 11 tahun 2022 itu dipanggillah di Gunung Lawu di area Candi Cetok. Di sanalah ketemu para sepuh. Saya ditugaskan untuk mencari biaya operasional agar bisa mengeluarkan uang dari gudang untuk membayar pajaknya Sarina itu, Pak Arif, itu loh. Apa? Nah, itu akhirnya saya TC itu, Pak Arif, itu loh, Pak Arif. Iya, betul. Nah, setelah saya TC, saya terus manggil kalian kan, ya toh? Bulan 1 tahun 2023, ya toh? Di Bandung. Nah, disitulah proses dokumen itu mulai diaktifkan, diurus oleh beliau-beliaunya. Dan saya tugasnya itu melengkapi pembiayaan semuanya, karena bukan itu saja, akhirnya dana-dana di gudang-gudang semuanya itu diberitakan untuk diverifikasi ulang dengan pakai SKR dan obligasi, dicocokkan nomor serinya dengan yang ada di BI gitu loh, Pak Arif. Iya, bagus. Nah, dari itulah saya TC tiap hari kan, ya toh? Iya, mencari pembiayaan untuk pembiayaan operasional luar ya, Pak Arif, itu loh, Pak Arif, itu loh. Iya. Nah, akhirnya saya data semuanya dengan kalian sampai membuat PT, yayasan, lembaga semuanya untuk syarat-syarat semuanya komplit. Nah, akhirnya di tahun 2024 ya, Pak Arif ya.
Yo. Pajak 4T itu kebayar gitu loh Pak Arif. Iya. Nah, awalnya, pokoknya tahun 2024 awal, akhirnya dana non-budgeter dinyatakan keluar, yang Jawa Barat itu 17.000 triliun berbentuk rupiah dinyatakan sah, tapi berbentuk non-budgeter mencari tuannya, akhir tuannya itu dicocokkan dengan dokumen yang namanya dari atas nama dokumen Sarina, diganti ke Nilia karena harus hidup gitu loh Pak Arif, gitu loh. Karena Sarina itu dokumen, berarti mati ya toh. Nah, Bunda Nilia hidup, dialah yang ditunjuk untuk menerima dana non budgeter tersebut, Pak Arif, gitu loh. Iya. Ah, wis, oke. Nah, setelah itu proses berlalu, diperbankan semuanya, dan seluruh orang yang ngerti bisa akses ke bank, pasti tahu di bank bahwa ada satu nama seorang cewek masih dirahasiakan namanya, dialah pemilik aset seluruh Nusantara. Ya, Bu Lia itu, Pak Arif. Iya, bagus. Tapi belum dimunculkan. Kenapa? Kalau sudah dibagi akan dimunculkan gitu loh, Pak Arif, gitu loh. Iya. Nah, seperti itu, gitu loh. Dan akhirnya karena dana non budgeter ini masih diproses orang tua karena dananya itu melebihi dari 17.000 triliun, serta orang tua masih ngitung pajak-pajak dengan pemerintah, pajak uang loh sekarang Pak Arif ya toh. Kemarin 4T itu pajak dokumen loh Pak Arif ya. Nah, ini pajak uang ya toh. Dihitung-hitung tujuan pajak uang ini nanti buat nutup utang negara karena syarat dana yang besar ini keluar, yang ribuan T atau apa harus negara tidak punya hutang, Pak Arif, gitu loh. Iya, Pak. Nah, jelas ya? Jelas. Nah, karena ini masih dikerjakan orang tua seluruh Indonesia dan dunia masalah yang besar. Kenapa bilangnya besar? Karena kolateral itu Bunda dapat separuh kolateral dari kakeknya, Pak, gitu loh. Iya. Kakek bukan kakek yang di Lumajang, kakek sejarah amanah Pak Arif, itu loh. Iya. Orang tua dari Biung, tapi saya tidak boleh menyebutkan namanya, ya toh. Lah, Bunda itu dapat kolateral separuh, Pak, itu loh. Iya. Nah, jadi kolateral itu separuh miliknya Bunda Lia, yang separuh dibagi 5 benua, gitu loh, Pak. Iya, bagus. Lah, 5 benua itu masih dibagi kepada negara-negara, betul loh. Betul. Nah, Rebulia itu nanti bisa keluar. Tapi karena ini masih diproses, perkiraan lah itu nanti itu di September akhir baru tuntas. Lah, kasihan kita orang tua gitu loh Pak Arif ya toh. Iya, kalau nunggu itu, maka HME diperintahkan sama saya kemarin 4 hari yang lalu ngambil dokumen Bunda yang dikasih warisan HME pertama kali di Jember tahun 2013 yang ditandatangani Bunda sendiri, itu yang disuruh nyairkan Pak, itu loh Pak. Iya, bagus. Nah, cuma posisi dana itu tidak besar, paling banter maksimal orang itu 4T Pak, itu loh Pak, yang itu loh. Iya. Nah, takutnya nanti itu Pak seluruh anggota nanti Bunda itu kepingin dapet. Akhirnya Bunda waktu kita tinggal di Sleman sebelum TC loh Pak ya. Iya. Itu Bunda itu juga tanda tangan dikasih warisan oleh A1 aset langsung disebut dengan namanya Merbabu Komplek Pak, itu loh. Oh iya, Merapi. Beda dengan ini ya Pak Agus, dengan non budgeter ya, ini sendiri ya. Beda. Nah, dikasih warisan itu Bunda Merbabu, Merapi, sama Borobudur Pak Arif, gitu loh. Iya. Nah, ditambah lagi warisan yang ada di Jogja miliknya A1 sistem itu diwariskan ke Bunda yang dokumennya pernah tak tunjukkan ke jenengan waktu itu. Iya. Tak tunjukkan ke Pak Ketut, direksi, ya kan pernah tak tunjukkan dokumen Jogja ya toh. Yang nilainya biliun itu loh. Lah, itu sudah dirubah juga atas nama Nilia sekarang, Pak, itu loh. Iya. Nah, jadi dari Jogja, dari Merapi, dari Merbabu, Borobudur dan Jember ini akan dicairkan dan insya Allah di tanggal 2 sampai 4 ini saya jamin cair, Pak Arif. Amin. Nah, terus tadi pagi saya dapat perintah orang tua membutuhkan surat perintah setor gitu, Pak Arif. Iya, bagus. Ngerti maksudnya surat perintah setor? Ngerti. Uangnya orang tua ini disetorkan ke bank untuk kita gitu loh Pak Arif. Iya, betul. Cuma orang tua minta pembiayaan. Nah, mereka butuh untuk ngangkut itu nyewa apa? Mungkin mobil dari bank, nyewa dari transit ke ini lah. Nah, itu sudah diperintahkan mereka mulai pagi ini surat perintah setor yang artinya itu menyetorkan uang tunai dan dolar ke bank dimasukkan ke rekening kita gitu loh Pak Arif. Iya. Nah, tapi teman-teman disuruh bantu biaya. Kalau tidak ada biaya, orang tua tidak bisa gerak karena memang orang tua tidak ada dana. Karena mereka itu hanya menjaga dana amanah, Pak Arif. Betul loh, Pak Arif. Betul loh. Iya, bagus. Maka tesis saya tadi itulah yang disebut dengan
surat perintah setor itu teman-teman untuk membantu pembiayaan mulai 99.000 sampai yang tadi saya sebutkan itu. Uangnya saya kumpulkan, saya kasihkan pada mereka yang bergerak untuk menyetorkan tunai ke bank atas nama kita masing-masing. Nah, dana ini yang diberikan ini, anggota itu dapatnya beda. Yang ini dari yang saya sebutkan, nanti non-budgeter, terus nanti rekening baru, itu ya dari non-budgeter, terus PPUI nanti dapat dari HME 85, jamaah dari HME, Pak Arif, betul loh. Jelas, bagus. Nah, kalau yang diberikan di tanggal 2 paling lambat tanggal 4 ini adalah warisan murni Bunda yang dari HME dari Jember, yang dari Merbabu Komplek dari A1 aset, yang di Jogja dari A1 sistem, itu loh Pak Arif. Iya. Nah, akhirnya tadi 4:30 saya ditelepon, terbitlah mulai pagi ini surat perintah setor. Yang dimaksud itu adalah para petugas menyetorkan uang tunai ke bank pelaksana menuju ke rekening kita. Lah teman-teman disuruh bantu biaya yang saya sampaikan itu, Pak Arif. Iya, bagus. Wes, cukup? Cukup jelas. Wes, ada lagi? Teknisnya nanti direksi ancar-ancar ke apa, bagus? Direksi insya Allah tetap tanggal 13, Pak. Oh iya. Ya, karena itu nanti kita ngurus non-budgeternya sudah Pak Arif, yang besar-besar itu loh. Oke. Kalau yang tanggal 2 sampai 4 tidak perlu datang, tak masuk langsung ke rekening semuanya. Nanti setelah itu saya akan kirim mobil-mobil ke rumah kalian masing-masing bersama tunai sebagai simbolis dan juga ada berlian, jam dan mas batangan, Pak. Seperti itu. Oke. Cukup? Cukup, bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.